بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما وارزقني فهما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزل إذا شئت سهلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, ayah bunda semua, teman-teman, Allah perkenankan untuk kita berjumpa di dalam pembelajaran Al-Quran. Semoga apa yang sudah ayah bunda dan teman-teman semua usahakan untuk bisa menghadiri kajian ini, Allah balas berlipat-lipat pahala ya. Dan semoga semua ayah bunda dan teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik sehat iman dan sehat imun. Nah, seperti itu ya. Oke. Baik, sebelum kita lanjutkan ya. Biasa di awal kita ada perkenalan. Nah, kita ada perkenalan dan pertemuan pertama ini kita perkenalan, motivasi, nanti apa aja yang akan kita pelajari dan segala macamnya. Seperti itu. Ya, di awal perkenalkan saya Abdul Ghani. Alhamdulillah. Nah, nanti insya Allah yang akan nemeni ayah bunda dan teman-teman sekalian dalam pembelajaran tahsin ya matan jazariyah. Tahun 2013 itulah awal mulai saya fokus untuk belajar Al-Quran. 2013 itu mulai belajar langsung di Askar Kauni. Ya. Di belajar dan kemudian mengajar juga di sana. Ya, alhamdulillah. Kemudian lebih intensif lagi ketika tahun 2018 mulai belajar pendalaman ya. Salah satu cabang daripada ilmu-ilmu Al-Quran, yaitu ilmu tajwid. Tajwid. 2018. Nah, setelah itu tahun 2019 ya, saya diamanahkan untuk mengajar juga di tempat saya belajar ya. Nggak lama, nggak sampai setahun diamanahkan untuk mengajar 3 halaqah langsung. Dan alhamdulillah sampai saat ini percepatannya dalam perbaikan bacaan Quran itu berasa ya. Itu signifikan dan ini bukan saya yang bicara tapi saya menyampaikan apa yang guru saya sampaikan kepada saya. Begitu. Jadi yang saya bicara tadi tentang perbaikan bacaan yang signifikan dalam 2-3 tahun terakhir itu bukan saya yang bicara, namun guru saya yang menyampaikan. Jadi teman-teman di sini semua ya, insya Allah nanti akan ada beberapa tips, cara ya, kemudian nanti kita sambil belajar teori ataupun praktik ya. Maka dari itu teman-teman semua yang hadir di sini untuk terus semangat belajarnya ya. Terus semangat, terus termotivasi. Kenapa? Karena tanpa termotivasi, tanpa adanya kesungguhan, maka Al-Quran itu akan menjadi sulit. Padahal Allah sendiri yang berfirman kan di dalam surah Al-Qamar ayat 1 deh. Ayat 17, ayat ada 4 kali ya. Ada 4 kali Allah sampaikan di surah Al-Qamar, Allah firmankan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ya, mungkin ini sangat sekali, sangat sering banget, sangat umum ya. Ini lagi, ini lagi, ini lagi, ini lagi ya. Karena ini sebagai motivasi. Nah, Ustadz udah tahu itu gitu. Nah, udah sering. Nah, apalagi kalau di sini udah sering banyak yang ikut pengajian-pengajian Quran. Pasti ini keluar. Gitu. Sebagai apa? Sebagai motivasi di awal. Kalau kita lihat dari terjemah ya, yang tidak hanya melihat terjemah dari terjemahan Departemen Agama, ya, terjemahan Depak,
Maka kita bisa lihat di sini ada beberapa perubahan lafaz yang artinya mirip. Yang sebenarnya di situ ada sebuah hal yang sebenarnya harus teman-teman perhatikan. Maka kurang lebih kalau disambil ditafsirkan, ya, arti dari walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, apa itu? Dan sungguh-sungguh beneran ini Al-Qur'an sudah kami mudahkan. Walaqad, ada waw, ada laqad, ada lam, ada qad, afwan. Ada lam, ada qad. Nah, ada double di situ. Kalau qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang beriman gitu kan ya. Tapi sini ada lam juga, ada qad juga. Dan sungguh-sungguh beneran ini Al-Qur'an mudah. Sudah kami mudahkan. Untuk tafsirnya sebagai peringatan gitu ya. Tafsirnya sebagai pelajaran, sebagai untuk dihafal. Maka selanjutnya ada syaratnya. Fahal mim muddakir. Nah, kalau ditafsirkan, maka ada enggak yang mau sungguh-sungguh untuk belajarnya? Maka ada enggak yang mau sungguh-sungguh menghafalnya? Maka ada enggak yang mau sungguh-sungguh menjadikan peringatan? Kalau kita lihat langsung arti secara langsung, coba sambil lihat Al-Qamar ayat 17 misalkan. Arti secara langsung di situ itu enggak sampai seperti ini ditafsirkannya. Maka adakah yang mau menjadikannya sebagai pelajaran? Hanya sekedar segitu aja. Tapi kalau ditafsirkan, maka seperti itulah. Ada enggak yang mau sungguh-sungguh? Itu kuncinya. Kalau hanya ngambil lihat dari arti Departemen Agama yang ada di Mushaf sekarang yang ada artinya, oh Ustadz saya udah mau kok belajar, saya udah mau kok ngafal Quran, tapi kok susah ya? Sering bertanya seperti itu dalam hati. Saya udah belajar tahsin nih, kok susah ya? Disalahin mulu. Ngapain belajar tahsin? Yang ada disalah-salahin mulu, susah. Gitu kan? Ngapain ngafal Quran? Susah. Udah ngafal kok, udah mau ngafal. Udah mau belajar kok, udah ikut ke sana ke sini udah ikut. Tapi kok masih susah juga ya? Nah, dicek. Udah sungguh-sungguh belum? Dicek. Udah sungguh-sungguh belum ngafalnya? Udah sungguh-sungguh belum murojaahnya? Udah sungguh-sungguh belum mempraktikkan bacaan yang udah dibenerin ketika tahsin? Jadi wajar aja kalau dia ngomong tahsin itu susah, cuma disalah-salahin doang. Karena apa? Karena bisa jadi nggak dipraktekin bacaannya. Makanya saya nggak heran kalau ada yang bilang kayak gitu. Tapi ketika ditanya balik, ya, jadi apa intinya? Kesungguhan. Sungguh-sungguh dalam mempelajarinya, sungguh-sungguh dalam murojaahnya, sungguh-sungguh dalam menghafalnya. Sungguh-sungguh dalam mengambil peringatan apa yang ada dalam Al-Quran. Maka otomatis kalimat sebelumnya Allah sampaikan, walaqad yasarnal Quran. Itu aktif. Kenapa? Karena janji Allah itu pasti. Allah tuh nggak pernah bohong. Jadi jangan sampai karena kita udah sekedar mau, karena cuman kita ngedengar arti, ada nggak yang mau ngafal Quran? Udah kok aku udah mau, dalam hati udah ikhlas, udah mau. Kok aku udah mau kok, udah mau belajar tahsin. Tapi kok susah ya? Jangan sampai setelah itu nyalain Allah, nyalain ayatnya. Ini yang bahaya. Saya ulang ya. Jadi, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ya, kalau kita tafsirkan, maka dan sungguh-sungguh beneran ini Al-Quran mudah untuk dijadikan peringatan, untuk dijadikan sebagai menghafal, untuk dijadikan pelajaran.
Maka ada nggak yang mau sungguh-sungguh buat menghafalnya? Yang sungguh-sungguh buat belajarnya, yang sungguh-sungguh buat menjadikan itu sebagai peringatan. Nah, seperti itu. Yuk sekarang sekarang teman-teman, ini kayaknya nih gelap semua nih. Saya cuma lihat beberapa orang doang gitu ya. Kayaknya nggak seru banget. Atau saya gelapin juga kali ya kameranya. Silakan buat yang akhwat kalau nggak nyaman boleh pakai masker ataupun pakai apa namanya cadar ya. Silakan. Kalau nggak nyaman boleh pakai masker ataupun pakai cadar. Ya. Kalau yang ikhwan nggak usah pakai cadar ya. Saya nanti bingung. Ini akhwat Pak Ikhwan. Itu ya. Barakallah. Nah, kalau gini kan enak. Saya jadi bisa interaksi gitu kan. Nah, ini mana nih itu? Gitu. Seperti itu. Barakallah. Nah, itu dia tadi yang pertama. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Ya, sekarang saya ingin bertanya ke teman-teman semua. Boleh silakan di chatting ya, di chatting. Ya, kira-kira nih ya, teman-teman apa sih tujuannya mau ikutan acara ini? Motivasinya apa? Ya. Kalau yang akhwat boleh ditutup kameranya, kalau bisa sih dibuka juga, cuman pakai cadar ataupun pakai masker. Tapi kalau tidak memungkinkan gitu ya, lagi ada anak, lagi ada apa segala macam, menyusui segala macam, silakan. Ya, kalau yang akhwat silakan pakai cadar ataupun pakai masker. Oke, kita lanjut ya. Nah, silakan teman-teman ditulis sebagai perkenalan di awal. Saya juga tadi sempat mendengar ya sudah beberapa ada teman-teman, kawan-kawan, ayah bunda semua di sini yang asalnya ada yang nggak dari Jakarta atau Bekasi ya. Saya asalnya Bekasi ya. Kegiatan saya awal dalam Al-Qur'an itu lebih intensifnya itu dia ya. Tadi yang sudah disampaikan ya. Kemudian kegiatan sekarang ya belajar dan mengajar. Sampai sekarang itu saya masih belajar dan mengajar. Nah, ini nanti ada hal yang penting akan disampaikan di dalam perkenalan ini. Silakan. Di awal saya ingin menanyakan ke teman-teman semua, apa sih motivasi daripada teman-teman semua ini ikut program ini? Apakah karena dipaksa ataukah karena dalam hati sendiri ingin apa segala macam? Yuk, silakan dituliskan. Dan setelah dituliskan, mohon nanti diingat-ingat. Buat nih ada santri Tijulang, silakan. Teman-teman dari santri Tijulang juga di apa namanya? Apa sih tujuan teman-teman yang santri Tijulang nih mau belajar tahsin? Tahsin yang kita tahu kan pembelajaran perbaikan baca Quran. Kenapa sih teman-teman yang di Pondok Tijulang ini mau belajar memperbaiki Quran? Kenapa? Silakan ditulis di kertasnya masing-masing ya. Saya lihat tuh sudah siap kertas dan pulpennya ya. Silakan ditulis. Karena nggak mungkin kalau semua santri tulis di handphone satu nih ya. Kasihan ustadznya. Silakan. Teman-teman yang lain silakan. Sudah ada berapa masuk? Barakallah. Eh, ya baiknya yang akhwat pakai cadar ya atau pakai masker ya. Eh, biar lebih nyaman. Udah pakai masker. Siap Bunda Dewi Barakallah. Wah, Masya Allah nih Bunda Fridini. Bunda Dini memperbaiki bacaan Quran. Waalaikumsalam Bunda Ulfa dari Bogor ikut kelas ini memperbaiki bacaan Quran dalam tajwid dan tahsin. Baik, barakallah. Agar bisa memaknai dan mengamalkan Al-Quran dengan benar. Bunda Lucy, barakallah. Ini ada ini siapa nih? Bunda Galaksi A20 atau Ayah nih? Memperbaiki bacaan Quran biar lebih nikmat saat sholat. Semoga Allah mudahkan ya. Dari hati agar bisa memperbaiki bacaan Quran, ingin memperbaiki untuk memperbaiki. Ya.
Nah, nih, kalau nggak berusaha memperbaiki bacaan Quran, berdosa hukumnya, Masya Allah. Agar menjadi hafiz yang tahsinnya benar, Masya Allah. Memperbaiki bacaan Quran sebagaimana mestinya. Waalaikumsalam, Bunda Ida dari Sidoarjo. Baca Quran ingin sesuai tajwid dan tahsin agar bisa lebih dekat jiwa dan raga. Berkah, Insya Allah. Ingin belajar Quran dengan benar, paham maksudnya. Siap, berkah semuanya. Ya. Nanti kemudian teman-teman semua yang sudah menuliskan diingat-ingat. Nah, itu ayah satam. Wah, dituliskan di situ. Saya nggak kelihatan tuh apa itu. Coba saya pin dulu. Niat lillahi ta'ala memperbaiki bacaan lebih mantap. Masya Allah. Berkah insya Allah. Semoga Allah mudahkan ya. Baik ya. Dari sebagian besar uh, hal yang sudah teman-teman tulis ya motivasinya. Mudah-mudahan teman-teman ini ingat-ingat lagi sehingga apa? Sehingga nanti ketika futur, ketika lagi nanti ada hal yang aduh gimana ya? Sementara teman-teman sendiri pasti tahu ya, belajar tahsin itu pasti siap-siap disalah-salahin. Kenapa nih saya tanya di awal? Supaya nanti ketika disalahin terus ke kanan salah, baca ke kiri salah, ke atas salah, baca ke bawah salah, ke depan salah, ke belakang salah. Maunya apa sih? Ya gitu. Dan nanti kalau ingat ini nanti teman-teman nanti ingat lagi, jadi semangat lagi. Begitu ya. Ya, insya Allah Insya semua yang Allah. sudah masuk sini ya semua sudah paham. Yang namanya belajar tahsin itu pasti pasti mesti kena disalah-salahin. Begitu ya. Oke, nanti saya kasih beberapa hal ya, tips dan semangatnya ya, biar semuanya juga tetap istiqomah sampai ini selesai ya. Seperti itu. Semua yang teman-teman sudah tulis semuanya bagus ya. Jangan lupa ditambahin ya niat karena Allah dan berdoa kepada Allah. Ini penting yang kita lupa. Ya, niatnya itu dari mana? Dari sebelum kita mulai belajar, ketika kita lagi belajar, dan setelah kita belajar pun niatnya lurusin karena Allah. Seperti itu. Jadi jaga niat sampai selesai. Ya, jadi mohon ini diingat-ingat ya supaya jadi motivasi. Baik. Nah, berikutnya tadi saya beberapa lihat ingin memperbaiki tahsin tajwid dengan benar. Baik, sekarang pertanyaan selanjutnya ya. Apa sih tajwid? Apa sih tahsin? Silakan. Apa sih tajwid? Apa sih tahsin? Jangan sampai teman-teman nanti ketika belajar nggak tahu apa yang dipelajari. Masuk sini, plek, mau belajar perbaiki Quran, dah tok. Sementara dia sendiri, emang belajarnya kayak gimana? Apa sih yang dipelajari? Nggak tahu. Itu doang tuh, disalah-salahin doang paling. Begitu paling. Makanya ini saya mau nanya dulu. Tajwid apa sih? Tahsin apa sih? Silakan di chatting. Tajwid, bla 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 bla, tahsin, bla 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 bla. Atau mau dijadiin satu, terserah. Atau ketika saya bilang apa sih tajwid, maka yang terlintas pertama kali dalam benak teman-teman semua ini apa? Ya, sekarang ulang ya pertanyaannya. Apa sih yang terlintas dalam benak teman-teman ayah bunda semua ketika saya bilang tajwid? Kita nih baru belajar tajwid loh. Apa yang terlintas? Ya, barakallah. Jawabannya sudah beberapa yang masuk. Oh, Masya Allah. Sini ada saudara kita nih ya. Ada Izal, ada Kak Izal. Masya Allah. Beliau orang solih nih. Bacaan beliau sudah bagus ini. Tapi kenapa mau ikutan ke sini coba? Assalamualaikum Kak Izal. Waalaikumsalam, Masya Allah, Syekh.
Ya. Barakallah. Luar biasa jawabannya ya. Oke, kita akan masuk materinya pertama dari apa yang teman-teman sampaikan ya. Mengenai apa sih tajwid, apa sih tahsin. Jangan sampai nanti teman-teman nggak tahu apa yang teman-teman pelajari. Ini aneh sekali. Dan ini sering terjadi. Sehingga apa? Sehingga ketika di perjalanan itu nggak istiqomah. Kenapa? Karena dia nggak tahu apa yang dipelajari. Kenapa? Karena yang dia tahu cuma disalah-salahin doang. Bahkan saya ingin satu peserta ketika saya buka program, ada satu peserta seorang ibu-ibu, beliau pengajar, udah ngajar, punya banyak murid, punya TPA gitu. Kemudian beliau belajar tahsin ya ke kami, kemudian kami jabarkan ya mengenai ini bla 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 bla. Sempet pas ditanya ketika ngobrol dengan saya, apa kata beliau? Beliau sampaikan bilang iya nih waktu mau ikutan juga nggak boleh sama anak. Kata anak begini, ngapain sih mama ikutan? Kan belajar tahsin nanti disalah-salahin loh kayak gitu. Begitu ya. Ya, barakallah nih yang udah pada jawab luar biasa, terbaik semuanya ya. Kalau saya lihat di sini sebagian besar ya. Ketika saya bilang tajwid, maka yang terlintas langsung di pikirannya adalah hukum tajwid. Gitu ya. Sebagian besar setelah kami melihat jawabannya seperti itu. Ya. Seperti itu. Tahsin ya. Ya. Tajwid, tahsin. Ya. Sebagian besar ketika saya bilang tajwid, maka di sini juga ada penjelasannya masing-masing. Tajwid adalah ilmu mempelajari hukum baca Quran. Jadi mempelajari hukum-hukumnya. Oke. Di sini akan kami tambahkan. Ya, akan saya tambahkan. Yang jawaban dari Bunda semua sudah benar semua. Hanya nanti perlu kita luruskan. Baik. Saya bisa share screen. Bisa. Oke. Ini mana ya? Nah, sebentar. Oke, sudah kelihatan ya? Nah, insya Allah pertama materi kita singkat ya. Cuman yang di nomor 4-nya akan banyak. Karena isinya syarah, penjelasan ya. Isinya singkat tapi perkenalan ya. Terus kemudian kita akan belajar mengenai 10 mabda dalam pembelajaran ilmu tajwid. Ya, jadi insya Allah kemudian nanti kita akan mempelajari apa itu lahan, baru kita nanti masuk ke dalam muqaddimah jazarinya. Bait-bait matan muqaddimah jazarinya. Ya. Apa sih itu muqaddimah jazariyah? Apa sih matan jazariyah? Nanti kita bahas setelahnya ya. Sebelumnya ya, kita mesti bangun pondasinya dulu. Ibarat rumah, kalau nggak ada pondasi roboh. Sama ibarat kata belajar, kalau kita langsung masuk ke kitabnya tanpa ada pondasi sebelumnya, insya Allah nggak akan istiqomah. Terlebih lagi karena dia sudah kapok disalah-salahin ketika praktek. Dan itulah yang terjadi ketika kami melakukan pengajaran, ya, pembelajaran seperti itu. Ya, alhamdulillah kami juga sudah mengajar ke beberapa tempat, ya, ke beberapa orang di pondok juga seperti itu. Ya, maka hal yang pertama yang biasa kami sampaikan ini dia. Setelah perkenalan sayanya, maka berikutnya adalah kita kenalan apa yang akan kita pelajari seperti itu. Nah, yang teman-teman nanti akan dapatkan, nah ini hasil daripada belajar saya dari beberapa daurah-daurah ya, dan beberapa hasil talaqi syarah saya dengan beberapa para masyayikh seperti itu. Ya, seperti itu. Ya, mulai dari untuk jazariyahnya saya sudah alhamdulillah dapat sudah 3 kali ngikut ya. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang baru pertama kali ikut ini
kemudian kita bedah langsung kitabnya nanti agak bingung, jangan heran, jangan kaget. Karena kenapa? Karena ini wajar, karena baru pertama kali. Ya, insya Allah saya akan usahakan membahasakannya dengan bahasa yang mudah sehingga teman-teman bisa nangkep, ya, bisa langsung gampang mempraktikannya. Seperti itu. Ya, teori-teori yang akan di dalam yang ada di dalam matan Jazarinya seperti itu. Karena saya pun pertama kali ikut daurah matan Jazari itu nggak bisa sekali langsung dapat. Saya berkali-kali sampai 3 kali, bahkan insya Allah ikut mau yang keempat. Karena nanti ada lagi penjelasannya yang dijelaskan oleh guru kami juga, yaitu Syekh Al-Farabi. Ya, seperti itu. Ya, ini sumber-sumber rujukan yang nanti akan teman-teman dapat, ya, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung yang ada di slide ataupun yang tidak ada di slide-nya nanti. Seperti itu. Sampai sekarang kami masih bertalaki, ya, dan bertatap muka langsung, setoran baca langsung secara privat, ya, secara privat individual satu-satu, tidak banyak, ya, jadi bisa lebih efektif dan maksimal, ya. Alhamdulillah kami ada 3 guru, ya. Sehari itu bisa 4 kali, sepekan bisa 4 kali, ya. Maka alhamdulillah sampai sekarang pun masih. Kemarin juga alhamdulillah sudah selesai baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas kepada satu guru, ya. Alhamdulillah beliau juga menghadiahkan saya sebuah ijazah sanad, ya. Dan sekarang kami lanjut buat ke riwayat bacaan berikutnya, yaitu riwayat Syu'bah. Apa itu nanti kita jelasin, ya. Seperti itu. Setoran hafalan yang kami lakukan itu yang kemarin diijazahkan itu dengan melihat mushaf, ya. Dan yang kami lanjutkan juga sekarang masih ada yang melihat mushaf. Kemudian dengan guru kami yang lain itu dengan hafalan. Jadi ada dua cara setoran hafalan, setoran bacaan Quran, bisa dengan hafalan, bisa dengan melihat mushaf. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan, ya. Mabadi fil tajwid. Mabda, ya. Atau gampangnya ini apa ya? Prolog atau pendahuluan. Ya. Pendahuluan. Seperti itu. Nah, ini pertama kali dibuat oleh Muhammad Ali As-Soban. Ya, beliau katakan mengenai 10 mabda di setiap cabang ilmu. Begitu. Jadi setiap cabang ilmu ini, ya, itu ada 10 mabda, ada 10 pendahuluan lah, ada 10 prolog. Ya. Nah, apa kata beliau? Inna mabadi kulli fanin asloh. Sesungguhnya setiap ilmu ada 10. Ada apa aja? Ya, ada batasannya, ada materinya, ada buahnya apa, keutamaannya apa, nisbahnya apa, penemunya siapa, namanya apa, sandarannya dari mana, hukumnya apa, lalu pembahasannya apa sih ilmu tersebut. Begitu. Nah, awalnya ini dipakai untuk pembelajaran ilmu nahwu. Namun kemudian banyak para alim ulama yang memakai ini. Untuk apa? Untuk sebagai pendahuluan ketika ingin menjelaskan suatu ilmu. Seperti itu. Misalkan ingin menjelaskan mengenai ilmu fikih. Nah, maka ini bisa dipakai 10 ini. Ya, mulai dari definisinya apa, ya, kemudian objek kajiannya apa, objek kajian dari ilmu fikih apa, fungsi ilmu fikih apa, keutamaan kita belajar fikih apa sih, korelasinya bagaimana sih, perintisnya. Nah, begitu juga dengan ilmu-ilmu yang lain, tak terkecuali dengan ilmu tajwid. Nah, maka yang kita bahas ada ilmu tajwid, maka akan kita bahas di sini. Ya, yang pertama adalah definisinya. Ya, apa definisi ilmu tajwid? Secara bahasa, ya, ingat-ingat, ya, ilmu tajwid. Secara bahasa, tajwid itu berasal dari kata jawada yujawidu tajwidan, ya kan? Artinya membaguskan. Maknanya, ya, sama dengan istilah yang udah populer di kita. Apa itu tahsin?
Artinya membaguskan. Hasana yuhassinu tahsinan. Jadi secara bahasa, tajwid itu maknanya sama dengan tahsin. Artinya membaguskan atau memperbaiki. Namun memang ya beberapa ulama bahkan di kita di Indonesia ataupun mungkin juga di Malaysia ya Kak Izal memisahkan tajwid dengan tahsin. Kalau tajwid teori, tahsin praktek. Seperti itu. Ya, kebanyakan ulama mungkin bahkan di kita seperti itu. Tapi itu nggak masalah, bukan suatu perkara yang apa gitu ya. Nah, maka di sini saya ingin memberitakan, ya, menyampaikan bahwasannya secara bahasa dia sama. Gitu ya. Adapun secara istilah, ya, secara gampangnya bahasanya itu yang ada di slide. Apa itu? Melafalkan seluruh huruf sesuai makhraj serta mengeluarkan sifat otentik dan sifat kondisional. Nah, ini tajwid. Ya. Atau kalau bahasa ininya ya dari kitab Taisur Rahman, apa itu tajwid? Ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqquhu. Mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya beserta memberikan sifat hak dan mustahaknya. Loh, kok nggak ada hukum tajwid ya? Mana hukum tajwid? Tadi pada ramai banget itu di chatting. Tajwid itu belajar mana-mana. Coba-coba. Mungkin di sini ada yang udah pernah belajar ini sebelumnya. Coba-coba mana-mana. Kok nggak ada hukum tajwid ya? Dari definisinya aja udah. Lalu gimana coba keluar ada coba-coba ada tiba-tiba hukum tajwid? Coba-coba. Di mana? Ada yang bisa ngasih penjelasan? Secara definisi ya nggak ada. Secara bahasa membaguskan. Tapi kok nggak ada hukum tajwidnya? Tapi kenapa kita tiba-tiba kok sibuk sama hukum tajwid? Yuk, saya di sini mau ngajak teman-teman sama-sama semua berpikir. Mudah-mudahan setelah dari sini teman-teman semua bisa kebuka. Maksudnya apa? Bisa lebih luas lagi. Jadi tidak terkungkung. Oke, ya bagi yang sudah pernah silakan, boleh kasih komentarnya. Nah, tapi kalau belum dapat, belum ketemu, mana ya hukum tajwid? Nah, hukum tajwid itu ada di sini nih. Ya, hukum tajwid itu ada di sini. Hukumnya ya, ada di dalam sifat kondisional. Atau kalau secara bahasa deh. Kalau secara kita ambil langsung dari kitabnya Taisur Rahman, ini sifat mustahak namanya. Sifat hak itu sifat yang otentik. Jadi apa sih tajwid? Tajwid ini dia melafalkan seluruh huruf hijaiyah sesuai tempat keluarnya, sesuai makhrajnya, serta mengeluarkan sifat yang ada di dalam huruf tadi, sifat otentik dan sifat kondisionalnya, hukum-hukum tajwidnya. Ya, ulang ya. Jadi tajwid apa? Tajwid itu melafalkan seluruh huruf hijaiyah sesuai makhrajnya serta mengeluarkan sifat yang otentik atau sifat yang aslinya dari huruf tadi dan sifat kondisionalnya. Nah, ini dia definisi tajwid. Afwan Ustadz, apakah nanti ada sesi tanya jawab ya? Ya, insya Allah nanti ada sesi tanya jawab kalau memungkinkan ya. Tapi kalau nggak ada, biasanya tim dari Kauni akan membuka pertanyaan di grup biasanya. Seperti itu ya. Dan nanti saya setelahnya, sebenarnya tadi saya lupa ada hal yang perlu disampaikan ya. Ada ibaratnya apa ya, akad lah, akad dalam pembelajaran. Nah gitu ya. Nanti saya sampaikan terakhir aja ya, insya Allah. Jadi nanti ada akad dalam pembelajaran.
Ya, apa sih akad dalam pembelajaran? Isinya mengenai adab-adab, ya, mengenai apa nanti yang akan kita pelajari dan segala macam. Oke, ini tadi ya. Jadi apa tajwid? Melafalkan seluruh huruf hijaiyah sesuai makhraj serta ngeluarin sifat otentik dan kondisional. Loh, berarti kalau tajwid itu kita nganggap hukum tajwid, salah dong? Enggak, nggak salah. Nggak ada yang nyalahin. Benar, cuman kurang. Ya, tinggal ditambahin lagi. Jadi selama ini yang kita takutkan ketika belajar tajwid itu akhirnya banyak orang nggak mau. Kenapa? Karena yang dia tahu belajar tajwid cuma belajar hukum tajwidnya tok. Bahkan di kita di Indonesia ya, di belajar tajwid ya, langsung belajar hukum-hukumnya, idhar, iqlab, ikhfa. Seperti itu kan? Ada nggak? Mungkin sekarang banyak. Ada nggak yang mengupas tuntas pembahasan makhraj dan sifat yang otentiknya? Mungkin kalau di pondok, tapi cuma sedikit pondok juga yang saya temuin. Pondok itu yang ngebahas tuntas makhraj dan sifat yang otentiknya. Pasti yang sering dibahas dengan tuntas, kupas tuntas hukum tajwid sampai nggak tuntas-tuntas sampai sekarang. Sampai ngebuat orang takut buat belajar tajwid. Itu kan yang ada. Kenapa? Karena dari definisinya saja kurang. Oke, jadi sekarang kita sudah mulai merubah. Ketika kita bilang tajwid, maka bukan hanya hukumnya tok, tapi kita belajar makhraj, belajar mengeluarkan makhraj, mengeluarkan huruf sesuai makhrajnya dan menyempurnakan dan mengeluarkan ya, melafalkan huruf sesuai makhrajnya dan mengeluarkan sifat yang nempel di hurufnya dan hukum tajwidnya, sifat kondisional. Kalau sekarang mungkin sudah banyak ya, kupas tuntas makharijul huruf dan sifat huruf. Udah banyak daurah-daurahnya. Kalau dulu makanya wajar ya, sangat wajar sekali di kita ini itu apa namanya, orang banyak males belajar tajwid. Karena apa? Karena yang belajarin itu lagi, hukum lagi, kayak begitu. Sampai nggak kelar-kelar sampai sekarang. Seperti itu. Ya. Dan itu juga terbukti ke saya pribadi 2013 sebelum kami nikah, ya, sebelum saya nikah, ya, sebelum saya ke Kauni juga, itu saya sudah belajar dan ada pembelajaran dekat rumah baru mulai di masjid. Saya ikut. Dia itu sama apa yang dipelajari langsung baca Quran, belajar dibenerin hukum-hukumnya. Ikhfa ini begini, ini begini. Gurunya bagus, qori, luar biasa bacanya. Lah kita kagak bisa nggak bisa ngikutin gitu. Kenapa? Karena nggak dikasih tahu tekniknya. Karena nggak dikasih tahu tekniknya, hanya diperdengarkan saja. Begitu. Begini, salah itu ikhfa begini, ulang lagi kayak gitu. Dan luar biasanya ketika saya belum lama ini, hampir tiga pekanan lalu ya, saya main ke rumah orang tua ya. Kemudian itu di rumah orang tua, saya kan belum nikah waktu itu. Kemudian dari ya kurang lebih 3 pekan lalu saya pulang, saya main gitu ya. Masih ada, masya Allah, luar biasa pengajiannya, bapak-bapaknya juga masih ada, masih luar biasa, masih istiqomah. Dan ketika saya duduk, apa yang dipelajari ketika itu? Makharijul huruf. Baru mulai. Jadi selama saya belum nikah sampai sekarang mau punya anak 4, yang dipelajari itu tok. Jadi ini saya bukan isapan jempol ya. Mungkin teman-teman juga yang udah pernah belajar emang begitu. Yang dikupas tuntas hukum tajwid. Sangat jarang sekali dikupas tuntas makharijul huruf. Ini fakta. Oke. Bukan salah, hanya kurang. Perlu kita luruskan dan perbaiki. Begitu. Ya. Salah. Ya, jadi selama kurang lebih 8 tahunan, ya udah itu aja yang pelajari. Dan itu benar-benar baru mulai. Makhorid dari kata apa, keluar gitu kan. Makhorijul, tempat-tempat keluar.
Mulai dari situ dipelajari. Seperti itu. Ya mungkin Allah hadirkan saya ke sana di hari tersebut, ya mungkin ada hikmahnya, seperti inilah hikmahnya salah satu. Nah kemudian lalu jadi apa sih yang sebenarnya yang harus kita pelajari ketika kita mulai baca Quran? Gitu. Nah maka ini pertanyaan yang dipertanyakan oleh seseorang kepada seorang syekh ahli qiraat dan ahli tajwid. Nah, ini pertanyaan ditanyakan oleh Syekh Aiman Suwaid. Mungkin kalau teman-teman sudah berlalu lalang di dunia tahsin tahfidz ya, udah sering ikut daurah, maka mungkin pernah mendengar nama beliau. Ya, beliau Syekh Aiman Suwaid, ya, ahli qiraat, ya, ahli tajwid. Ada yang bertanya ke beliau, ya Syekh, bagaimana pertama kali pertama kali yang dipelajari? Apa yang dipelajari pertama kali ketika orang mulai baca Quran? Kemudian beliau menjawab dengan mengawali dengan pertanyaan. Kurang lebih pertanyaan seperti ini. Maka teman-teman silakan jawab ya di chatting. Maka saya Aiman Suwaid lontarkan pertanyaan. Al-Quran ada berapa surah? Barakallah. Ya, ada 114 surah. Sekarang udah kebayang setiap surah dalam Al-Quran tuh ya. Setiap surahnya udah kebayang ya. Ada 114 ya. Udah kebayang ya. Sekarang bayangin ya. Nah kemudian sekarang bayangin. Coba lihat deh. Setiap surah itu pasti punya beberapa ayat. Benar nggak? Setiap surah pasti punya beberapa ayat. Benar nggak? Yang benar manggut-manggut. Yang enggak geleng-geleng. Kayaknya nggak ada yang geleng-geleng. Kecuali lehernya pegel. Ya, pasti dia punya beberapa ayat. Nah, sekarang lihat ayatnya, bayangin ayatnya dari setiap surah itu. Pasti setiap ayat punya beberapa kata atau kalimat. Benar nggak? Betul. Betul Pak Ustaz. Benar ya, udah kebayang ya? Udah kebayang. Nah, sekarang lihat. Sekarang lihat kata atau kalimat dari ayat tersebut. Pasti itu kata atau kalimat tadi tersusun dari beberapa huruf. Benar nggak? Benar. Maka apa kata Syekh? Maka apa kata Syekh Aiman? Maka huruf adalah bagian terkecil daripada Al-Quran yang besar tadi. Dari sini sih bisa kita ketahui apa yang mesti dipelajari pertama kali ketika belajar Quran. Apa? Yaitu al-huruf. Huruf. Huruf apa? Huruf alfabet kah? Huruf Romawi kah? Bukan. Tapi huruf-huruf hijaiyah. Huruf-huruf Arab. Huruf hijaiyah terutamanya. Ya, huruf hijaiyah. Seperti itu. Ya, huruf hijaiyah. Lalu bagaimana selanjutnya apa? Ya, setelah kita ingin mempelajari huruf hijaiyah, apa yang mesti dipelajari selanjutnya? Kita mesti tahu letaknya itu huruf ada di mana. Tempatnya itu huruf ada di mana. Kemudian setelah kita tahu, maka yang kedua yang dipelajari adalah ya, bagaimana cara mengeluarkan hurufnya. Begitu. Ustaz kelamaan nah. Kalau ditalkinkan aja kan bisa. Iya, ditalkinkan bisa. Kalau yang nalkinkannya benar. Kalau enggak. Ya, kalau yang nalkinkannya udah belajar juga. Kalau enggak. Oke. Kita lanjut lagi ya. Berikutnya. Nah, tadi ya. Jadi apa yang dipelajari? Huruf. Apa yang dipelajarinya? Tempat keluarnya dan bagaimana cara ngeluarinnya. Bagaimana cara mengeluarkannya ini ada di dalam sifat huruf.
Sifat huruf tadi ada dua. Sifat yang nempel di hurufnya, sifat otentik, dan sifat yang kondisional. Sifat yang kondisional, yang kadang ada, kadang enggak. Ya, itu ada di dalam hukum tajwid semua. Contoh ya, contoh sedikit aja ya. Nanti kita bahas kok insya Allah. Ya. Ya. Kenapa sih kita mempelajarinya dari huruf? Karena itu tadi bagian terkecil. Kemudian kita mesti tahu tempat keluarnya. Kenapa sih mesti tahu tempat keluarnya? Karena kalau enggak sesuai dengan huruf-huruf Arab tadi, dengan huruf hijaiyah. Kenapa? Karena huruf L dengan huruf lam itu beda tempat keluarnya. Coba sebutin huruf L, bisa di mana aja? Coba sebutin lala gitu. Ada di mana itu? Sebutin. Lala. Lagi lari. Huruf lamnya ada di mana tuh? Huruf lam, huruf L ada di mana itu? Itu bisa di mana aja itu? Di ujung lidah ketemu langit-langit bisa. Di ujung lidah keluar lidahnya juga bisa jadi L. Lala. L kan? Lagi lari. Nah, L kedengerannya. Tapi huruf Arab tidak bisa. Dia punya tempatnya masing-masing. Tempatnya di mana? Huruf lam memang miripnya L. Ustadz juga mirip L, gampangin aja lah gitu kan. Ya, kalau memang dia ketika lagi latihan memang beneran gak bisa sama sekali, saya gampangin kasih L. Gitu. Tapi masa iya gara-gara sering lidahnya keluar gak bisa dimundurin ke dalam? Bismillahirrahmanirrahim. Masa iya sih gak bisa mundurin gitu? Gitu ya. Huruf lam di mana letaknya? Letaknya di ujung lidah, di ujung tepi lidah. Huruf lam tuh ngelebar. Ketemu gusi gigi seri bagian atas. Tempelin. La. Jadi lebar dia, tidak melancip. La. Lebar. Tidak melancip. Nah, dari situ aja kita bisa lihat udah beda kan? Kayak begitu. Nah, terus ya, sifat otentik. Apa sih sifat otentik? Ini sifat yang nempel di hurufnya. Contoh, sering nih yang gampang deh, huruf H kecil. Yang sangat umum. Huruf H kecil tuh kadang suka harus ada kayak apa namanya? Kayak desahnya gitu ya. Suara gitu ya. Ha, hi gitu ya. Ada ar-rahma gitu ya. Sering ya kalau denger gitu kan. Gampang nih. Nah, itulah sifat yang harus ada di hurufnya. Ya, sifat otentik. Jadi huruf sifat otentik ya. Jadi sifat tadi itu, sifat yang kayak suara desah atau desis tadi itu mesti ada di huruf H tadi ketika dia fathah, kasroh, dhammah ataupun sukun. Ha, hi, hu, ih, harus keluar. Itu namanya sifat otentik. Kayak kita ya pasti punya sifat yang selalu nempel sehingga orang kenal gara-gara sifat kita. Gitu ya. Sama huruf juga kayak gitu. Bisa dipahami? Insya Allah. Ya. Nah, kemudian sifat kondisional. Nah, ini sifat kondisional. Dia kadang ada, kadang enggak. Ya. Kurang lebih ada 11 ya. Ada idgham, ada ikhfa, ada izhar, ada iqlab, ada tarqiq, ada tafkhim, tebal tipis ya. Kemudian ada sukun, sakta, harokat, qasr, mad. Ada 11 kurang lebih. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Kalau misalkan ada yang tadi kelupaan atau kelewatan nyatatnya, nanti insya Allah dibahas lagi. Ini cuma buat contoh aja. Nah, itu tadi ya sifat kondisional. Ada harokat, ada idgham. Sekarang coba cek deh. Apakah setiap ngucapin huruf H tadi selalu dibaca ikhfa ketemu huruf yang lain? Enggak kan? Ketika baca Quran apa semuanya dibaca izhar? Enggak. Kondisional dia. Kadang ada, kadang enggak. Harokat juga. Itu kondisional. Apakah setiap huruf semuanya kita baca fathah? Enggak bisa. Bisa dipahami sampai sini ya. Nah, jadi tajwid apa? Melafalkan huruf hijaiyah ya sesuai dengan tempat keluarnya
dan mengeluarkan sifat otentik yang nempel di hurufnya dan sifat kondisionalnya. Seperti itu. Begitu. Nah, itu dia tajwid. Nah, maka moga-moga dari sini sudah mulai terbuka. Jadi lagi terkungkung ketika orang bilang tajwid. Aduh, belajar izhar lagi ya. Aduh, belajar ikhfa, mana kemarin ikhfanya masih salah mulu lagi. Akhirnya nggak jadi belajar lagi. Ya, tapi yang dipelajari bagaimana cara mengelafalkan tadi ya huruf hijaiyah. Begitu. Nah, maka dari sini ya sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Aiman Suwaid, maka yang pertama yang harus diketahui adalah yang pertama adalah makhraj. Ya, kemudian yang kedua sifat otentiknya, kemudian baru 3 sifat kondisional hukum tajwidnya. Kalau di kita dibalik ya. Malah yang kita fokus tuntas kupas adalah sifat kondisionalnya hukum tajwid. Makhraj dan sifat otentiknya jarang sekali dibahas. Seperti itu. Oke, berikutnya ya. Objek kajian. Jadi objek kajian dalam ilmu tajwid itu apa sih? Apa aja? Nah, maka objek kajian ya dalam ilmu tajwid itu hanya eksklusif untuk kata atau kalimat di dalam Al-Qur'an. Nah, objek bahasan, objek kajian ilmu tajwid hanya khusus untuk di dalam Al-Qur'an. Ada juga pendapat yang lain mengatakan ilmu tajwid ini dipakai juga di hadis dan Al-Quran. Cuman itu pendapat yang lemah. Maka kami pakai pendapat yang kuat ya. Ilmu tajwid itu secara keseluruhan. Nah, saya tambahin ya. Ulang. Objek bahasan ilmu tajwid secara keseluruhan hanya di dalam kata atau kalimat Al-Quran. Apa itu secara keseluruhan? Makhrajnya, sifat otentik, sifat kondisional. Itu dia maksudnya. Karena tadi teman-teman sudah belajar tajwid itu apa, maka nanti nyambung ke setelah-setelahnya. Ya. Artinya apa? Artinya ya makhrajnya mesti benar, ya sifatnya mesti benar, hukum-hukumnya juga mesti benar. Ya, ikhfa, idgham segala macam matnya. Lalu di luar Al-Qur'an bagaimana? Baca hadis, lagi melafazkan azan, ya kadang-kadang nih jadi perdebatan nih as-salatu khairun minan naum atau minan naum gitu kan nih sering diperdebatkan nih seperti begini-beginian ya. Pokoknya di luar Al-Qur'an apakah itu baca hadis kah, baca lafaz-lafaz azan ya sedang melafazkan azan, ataukah dia sedang baca syair atau matan bait-bait nih, misalkan Muqaddimah Jazairiyah nih nanti kita baca, ataukah dia atau baca lain pokoknya selain Al-Qur'an, maka untuk selain Al-Qur'an ilmu tajwid tidak secara keseluruhan dipakai. Kok tidak secara keseluruhan? Iya. Kenapa? Karena baca hadis tidak harus panjang pendeknya pas. Lagi lafadzkan azan tidak harus panjang pendeknya pas, tidak harus beneran idgham kah, kayak gitu kan. Kadang asyhadu alla, kadang ada dilamain asyhadu alla, padahal mah itu mah bukan itu kan. Nah, jadi tidak harus, namun tetap makanya saya bilang tidak secara keseluruhan, namun makharijul huruf dan sifat otentiknya harus aktif. Kenapa? Karena itu mempengaruhi makna. Contoh, saya contohkan saya aja deh ya. Contohkan saya, misalkan saya nih, saya kan namanya Gani ya. Tiba-tiba ada yang manggil, hey Gina, ya, saya nggak akan nengok, gitu ya. Ya, misalkan di sini nih, ini ada Bunda Ita, gitu kan. Terus dipanggil, hey Ati, pasti nggak akan nengok, bener nggak? Udah jauh banget, salah kan? Kayak begitu, ya. Seperti itu. Sama halnya ketika lagi baca hadis, ketika lagi azan, ya, ketika lagi baca syair, bait-bait, matan ilmu, apalagi terutama ya, matan hadis atau matan kitab, ya.
kitab-kitab ilmu, maka makharijul huruf dan sifatnya harus dipakai. Jadi nggak sembarangan. Jadi nggak hayyala sholah, hayyala sholah. Itu hak dua-duanya. Hak gede dua-duanya. Hayyala sholah. Sama halnya itu, sama kayak halnya tadi. Gani jadi gina, kita jadi ati. Sama seperti itu. Maknanya rusak jadinya. Paham ya? Jadi, diulang ya. Objek kajian, objek bahasan di dalam ilmu tajwid secara keseluruhan hanya untuk kalimat atau kata di dalam Al-Quran. Di luar Al-Quran, ilmu tajwid tidak secara keseluruhan dipakai. Apa itu yang tidak dipakai? Sifat kondisional. Hukum-hukum tajwidnya terutamanya. Ya, terutama hukum-hukum tajwidnya, ya. Begitu. Ini kadang nanti banyak pertanyaan nih, makanya kita belajar pondasinya dulu. Ini pasti banyak pertanyaan tuh, sering banget, ya. Tahsin, tajwid. Kalau lagi baca hadis gimana? Kalau azan gimana? Nah, makanya teman-teman ya, mohon fokus ya. Mudah-mudahan lancar sinyalnya dan segala macam, karena ini pondasi di awal. Dan mudah-mudahan ya, yang tadi baru datang baru hadir juga nih bisa mengikutinya. Ya, buat teman-teman ya, sabar, fokus karena ini pondasi di awal. Karena kalau enggak teman-teman nanti bingung sendiri. Nanti akan banyak pertanyaan. Dan itu sering ketika lagi penjelasan gini, karena mungkin kelamaan tinggal gini aja langsung, kenapa sih? Nah, ini nanti ya, saya jelasin di akhir. Ada akad dalam pembelajaran. Ya, supaya teman-teman juga dapat berkahnya. Oke, berikutnya kita lanjutkan. Lalu fungsi dalam ilmu tajwid. Ya, fungsi kita mempelajari ilmu tajwid apa ya? Atau manfaatnya apa sih kita belajar ilmu tajwid? Fungsinya apa? Fungsinya menjaga lidah dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Ya, menjaga lahan. Ya, menjaga lidah dari lahan. Ya, seperti itu. Jadi dia fungsinya. Terus kemudian keutamaannya ilmu tajwid itu apa sih? Keutamanya mempelajari tajwid apa sih? Ya ini ilmu tajwid nih ilmu yang mulia, ilmu yang penting. Kedudukannya dalam Islam yang saat ini banyak orang meremehkannya. Oh bisa? Bisa. Nggak percaya, kita coba bedah ya. Oke. Kenapa ilmu tajwid itu ilmu sangat mulia kedudukannya? Karena ya tadi ya, ilmu yang paling mulia ya, karena berkorelasi erat dengan Al-Qur'an. Nah, ya, itu dia alasannya. Karena berkorelasi erat dengan Al-Qur'an. Gitu. Nah, sekarang ketika Ramadan nih sering ya, teman-teman, mungkin di sini banyak teman-teman yang sering mengisi ya, ketika Ramadan ngisi motivasi untuk dekat dengan Quran gitu kan. Nah, ini sering banget nih ya. Kadang suka keluar kata-kata ini atau mungkin pernah mendengar. Gampangnya gini, bahasa gampangnya. Yang ketempelan Quran itu berkah. Nah, bulan yang ketempelan Quran jadi bulan penuh berkah gitu kan ya. Nah, kemudian hari atau malam yang diturunkannya Al-Quran jadi malam yang penuh berkah. Begitu ya kan ya. Nabi yang diturunkan Al-Quran jadi penghulunya para nabi. Jadi nabi yang penuh berkah seperti ini. Sering ya kayak gitu. Lalu kenapa giliran ilmu tajwid, ilmu yang berurusan langsung dengan Quran juga banyak orang yang meremehkannya? Cek coba ya. Banyak orang yang meremehkannya. Kenapa? Itu kan cuman belajar lafaz. Cuman belajar bagaimana cara baca Quran. Yang penting kan kita tahu arti, kita kan bisa ngamalin. Yang penting kan kita tahu arti, yang penting kan kita bisa ngamalin. Ini penyakit. Berlindung di kalimat yang penting. Coba kalau bagi teman-teman yang udah belajar apa gitu, brainwash apa brain otak gitu ya. Kalau ada kalimat mengatakan yang penting, otomatis yang lain
Tidak penting. Itu dia. Penting. Otomatis yang lain nggak penting. Yang penting mah kita paham artinya. Yang penting mah kita ngamalin. Nggak penting berarti belajar lafaz. Kalau kita kayak gitu, kita nggak ada jauh bedanya dengan agama lain. Yang kitabnya tidak terjaga lafaznya. Cek. Sudah kebayang? Insya Allah. Maka ada satu lagi lawannya ya. Yang penting belajar lafaznya. Ya, yang penting belajar lafaznya bisa dulu. Gimana mau bener bacaannya, gimana mau bener artinya kalau bacanya aja nggak bener gitu kan. Ini lawannya dari tadi. Ya. Yang penting belajar lafaz, yang penting tahsin dulu, ngafal nanti. Gimana bisa bener bacaannya? Yang penting tahsin dulu. Kita paham artinya nanti. Gimana kita tahu artinya kalau bacanya aja salah? Nah, ini kelompok lawannya. Ya. Artinya kalau dia juga bilang yang penting gitu, artinya apa tadi? Belajar mengamalkannya berarti nggak penting. Menghafalnya berarti nggak penting. Ya, maka hati-hati, jangan berlindung di balik kalimat yang penting. Kenapa? Kita pelajari semuanya, semampunya. Jangan gara-gara kita gak mampu, karena kita ditahsin disalahin mulu, atau karena kita udah tahsin cuman hafalnya hilang-hilang mulu hafalannya, kita berlindung di balik kalimat yang penting. Yuk belajar semuanya. Jadilah kaum maksimalis. Kalau kata guru saya, jadilah kaum maksimalis, jangan jadi kaum minimalis. Toh Al-Quran datang secara keseluruhan, Islam datang secara keseluruhan. Kenapa kita milih-milih? Ayatnya jelas, masuklah Islam secara kafah. Yuk, kalau memang kita nggak mampu, jangan berkata seperti itu dan jangan memprovokasi orang lain. Kalau kita nggak mampu, doa sama Allah, minta banyak tobat. Begitu. Ya, hati-hati dengan kalimat yang penting. Ini nyata. Dua kubu ini nyata. Bahkan suka sering jadi pertanyaan, Ustaz, jadi yang duluan itu ngapain ya? Ngafal dulu apa benerin bacaan dulu? Itu sering. Insya Allah dengan dengar ini udah kejawab. Ya. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita ngorban yang penting ngamalinnya. Artinya kita nggak jauh beda dengan agama lain yang lafaznya nggak terjaga. Yang penting lafaznya. Kalau udah benar bacaannya, insya Allah gampang. Gitu ya. Semuanya penting. Ya. Maka jadilah kaum maksimalis, jangan jadi kaum minimalis. Ya, di kaum segini-gini doang. Gitu. Apalagi banyak di sini saya lihat banyak yang masih muda. Yuk belajar. Bahkan ada yang beberapa yang sudah berumur juga banyak yang mereka belajar. Banyak yang mereka sudah hafal Quran, banyak. Ya, nggak ada berhenti belajar sebelum kita pergi ke Balikpapan. Bukan Pontianak, bukan. Balikpapan kuburan. Ya. Nah kalau udah ke Balikpapan, nah baru berhenti belajar. Begitu. Selama belum ke Balikpapan, bukan ke Pontianak ya. Sebelum ke kuburan, ya maka masih terus belajar. Nah, semoga teman-teman semua bisa paham, semoga bisa semangat ya. Dan berikutnya, nah itu dia ya. Jadi ilmu tajwid ini utama karena tadi berkaitan langsung dengan baca Quran itu. Toh kenapa kita bisa ceramah, kita kasih motivasi orang seperti itu, tapi di lain sisi kita meremehkan orang yang ngaji tahsin, orang yang perbaiki bacaan Quran. Heran. Sangat nggak nyambung. Gitu ya. Semoga Allah kasih paham, Allah kasih mudah, dan semoga Allah mudahkan semuanya. Berikutnya korelasinya dengan ilmu Al-Quran yang lain. Ya, ini korelasinya dengan ilmu Al-Quran yang lainnya. Ilmu Al-Quran itu ada banyak.
Ya, ada tafsir, ya, ada apa namanya lagi, ada qiraat, ya. Kemudian ada ilmu asbabun nuzul, ada ilmu waqaf ibtida, ada ilmu rosem, ada ilmu dobeto. Banyak, ulumul Quran tuh banyak. Ilmu-ilmu Al-Quran tuh banyak. Nah, maka ilmu tajwid ini ilmu yang paling dasar yang berkaitan dengan lafaz-lafaz Al-Quran. Nah, korelasinya sangat berkorelasi ya dengan ilmu-ilmu Quran yang lainnya, seperti itu. Ya, misalkan dengan ilmu qiraat, ya. Nah, kalau ilmu tajwid itu fokus bagaimana melafazkan setiap huruf dengan fasih tanpa lahan. Kalau ilmu qiraat nanti belajar variasi bacaan yang sah dalam sebuah ayat. Maka sangat berkorelasi itu berdua. Gimana kita bisa baca variasi bacaan, tapi kalau bacaannya aja masih salah, masih ada lahan. Begitu. Gitu ya. Nah, berikutnya founding father, ya, peletak dasar, perintis daripada ilmu tajwid. Siapakah dia? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara praktik, maka Rasulullah lah yang pertama kali mempraktekkan ilmu tajwid. Kenapa? Karena Al-Quran itu turun dengan tajwidnya. Makanya sekarang sudah mulai berubah nih. Ketika saya bilang tajwid, ya, ketika saya bilang tajwid, udah nggak lagi cuman hukum-hukumnya tok. Artinya apa? Al-Quran turun dengan cara bacanya, dengan tajwidnya, dengan makhrajnya, dengan sifat-sifat hurufnya, dengan hukum-hukumnya, itu dia. Jadi bukan cuma hukumnya doang. Begitu. Maka Rasulullah mempraktikkan semuanya tadi. Ya. Begitu. Wahakadza ya, seperti itu ya. Tadi Al-Quran turun dengan tajwidnya. Nah, namun secara teori ya, ada beda pendapat, dan ini yang ditampilkan di layar adalah dua ulama yang terkuat, ya, pendapat terkuat. Ya, ada dua ulama. Yang pertama Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya, beliau ini tabi'in yang hidup di zamannya Umar bin Khattab. Beliau wafat 69 Hijriyah. Terus yang kedua yaitu adalah Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ya. Beliau ini berarti tabi'ut tabi'in ya. Kurang lebihnya. Beliau ini wafat tahun 173 Hijriyah. Nah, beliau dua ini orang yang pertama kali meletakkan tanda baca di dalam Al-Quran. Yang pertama kali itu Abul Aswad, yang meneruskan usaha Abul Aswad itu Al-Khalil bin Ahmad. Nah, jadi yang pertama kali meletakkan tanda baca di dalam Al-Quran itu adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Kemudian yang menerusin usahanya Abul Aswad supaya lebih mudah dibaca lagi, bahkan oleh orang non-Arab sekalipun, yaitu Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Nah, kemudian setelahnya, ya maka, nah ini pun ada kisahnya. Jadi nggak sembarangan. Jadi ilmu tajwid ini ada dasarnya, nggak sembarangan ujuk-ujuk nongol gitu. Bahkan ada sebagian yang membid'ahkan. Nah, itu dia yang tadi saya bilang, ada yang meremehkan, ada yang membid'ahkan, segala macam. Seperti itu. Nah, ini ada kisahnya. Kenapa akhirnya Abul Aswad Ad-Du'ali ini memberikan tanda baca. Ya. Jadi ketika itu di zamannya Umar bin Khattab, ada seorang
Arab pedalaman, ya. Ada seorang Arab pedalaman, ya. Beliau ini belajar ke Madinah, belajar Quran. Kemudian ketika dibacakannya lagi, ya, beliau ada salah baca. Salah harokat. Ya, ada salah harokat. Nah, kalau teman-teman boleh bisa buka surah At-Taubah, boleh silakan surah At-Taubah. Nah, di At-Taubah itu di surah At-Taubah ayat 3, atau mungkin saya tampilkan di layar kali ya, biar teman-teman bisa lihat langsung. Kalau nggak sempet. Nah, di At-Taubah ayat 3. Nah, di sini orang Arab pedalaman itu bacanya seperti ini. Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih wal yadzubillah. Wa rasulih, bukan wa rasuluh. Ini maknanya jauh banget berbeda. Kalau makna yang sebenarnya, ya, annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh, apa maknanya? Apa artinya? Sungguh Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Tapi orang Arab pedalaman itu membaca menjadi warasuli, Maaf ya, ini disambi. Nah, lalu kenapa? Lalu apa artinya ketika orang Arab pedalaman itu membaca jadi warasuli? Artinya jadi begini. Sungguh Allah telah berlepas diri dari orang musyrik dan Rasulnya. Waliyadzubillah. Langsung orang Arab bilang tadi, oh, orang Allah aja udah berlepas diri dari Rasulnya, ngapain kita ngikutin Rasul? Nah, maka ketika itu dengar, ya, Umar bin Khattab langsung membenarkan, langsung memanggil Arab Baduy tadi, ya, langsung membenarkan bacaannya, bukan seperti ini. Jadi yang benar ada wa rasuluh. Allah dan Rasulnya berlepas diri atas orang-orang musyrik. Seperti itu. Maka setelah dari situ, Umar memerintahkan Abul Aswad Ad-Du'ali untuk meletakkan tanda baca. Kenapa? Karena Abul Aswad Ad-Du'ali ini adalah pakar bahasa, pakar nahwu di zamannya. Maka diperintahkannya oleh Umar bin Khattab. Namun Abul Aswad Ad-Du'ali ini tidak langsung menerima, beliau menolak. Sama halnya ketika Abu Bakar menerima usulan dari Umar untuk menjadikan Al-Quran sebuah mushaf. Sama halnya ketika Zaid bin Sabit diperintahkan oleh Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi sebuah mushaf. Mereka menolak. Ini ada kisahnya, ada sejarahnya, enggak ujuk-ujuk datang. Bukan berarti enggak ada dasarnya. Ilmu tajwid nih. Kalau ini ilmu tajwid enggak ada dasarnya, sama aja dong. Itu mushaf enggak ada dasarnya. Mana emang Rasulullah ada mushaf? Enggak ada. Lembaran-lembaran doang, suhuf, enggak ada mushaf. Harus adil kalau mau seperti itu. Artinya apa? Ada dasarnya. Enggak ujuk-ujuk datang. Ada kisahnya. Ya. Kalau Zaid bin Sabit, ya, ketika diperintahkan Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran, ya, dari para sahabat hafalannya, itu kan ada kisahnya, ya, kenal, kita tahu semua, karena ketika itu banyak para qurra, ya, para hafiznya, para penghafal Qurannya, banyak yang syahid. Maka Umar memberikan usul itu. Ya, Abu Bakar mikir, ini buat kemaslahatan umat, ya sudah. Pada awalnya menolak karena nggak dilakukan Rasul. Begitu juga dengan Zaid bin Thabit ketika diperintahkan oleh Abu Bakar, maka dia juga nggak mau. Kata beliau, mendingan kamu nyuruh saya ngangkat gunung daripada saya mesti ngumpulin mushaf. Saking luar biasa amanahnya.
Begitu. Begitu juga Abul Aswad Ad-Du'ali ketika diperintahkan oleh Umar bin Khattab memberikan tanda baca, tidak langsung diberikan saat itu juga, tapi diberikan tanda bacanya ketika zaman Ali bin Abi Thalib kalau nggak salah. Kalau saya nggak lupa ya. Ketika zaman Ali bin Abi Thalib. Itu pun ketika beliau langsung mendengarkan dengan kupingnya sendiri ada orang yang baca sekeliru harokatnya. Seperti itu. Kenapa? Karena ketika itu zaman Umar ya, Islam tersebar. Bukan orang Arab aja, tapi orang non-Arab juga kan mereka masuk Islam. Begitu. Nah, ada alasan jelasnya. Nggak ujuk-ujuk nongol. Gitu. Nah, itu dia ya. Nah, akhirnya usaha tadi ya diteruskan oleh Al-Khalil bin Ahmad Al-Farohidi. Dulu mushaf Quran itu ya mungkin nggak seperti ini, mungkin nggak rapi seperti ini ya. Kurang lebihnya mushaf Quran tuh cuman begini semua gitu. Misalkan huruf hijaiyah. Ini begini semua nih bentuknya nih. Tapi mungkin nggak seperti ini ya, mungkin nggak rapi seperti ini. Kurang lebih lah. Maksudnya Pak, saya mau ngasih tahu dulu pertama kali belum dikasih tanda baca, begini semua. Ba, tasa sama jim ha ho sama nggak ada titiknya. Kalau sekarang kita kenal kitab gundul gitu kan, nggak ada harokatnya. Ini lebih dari gundul nih. Udah nggak ada harokat, nggak ada titik. Apa namanya? Terserah dinamain sendiri ya. Kayak gitu. Nah ini rosem namanya. Nah akhirnya ya diberikan tanda titik oleh Abul Aswad Ad-Du'ali, kemudian disempurnakan oleh Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farohidi. Dua-duanya ahli nahwu. Nah karena ini adalah bagian dari nahwu, ada ulama setelahnya yang menghimpun, ya ini juga menurut pendapat kebanyakan ulama ya, yang menghimpun, yang akhirnya membuat sebuah syair ya, yang memisahkan antara ilmu nahwu dengan ilmu tajwid, yang membahas tentang ilmu tajwid lebih terperinci dan sistematis. Siapa itu? Yaitu Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Khaqani. Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Khaqani. Nah, dicatat ya teman-teman santri dari Cijulang. Nah, ntar kali-kali ada ujiannya ya. Sayang itu pulpen pensil nganggur ya. Oke. Siapa itu? Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Khaqani. Nah, beliau menyusun di dalam baitnya ada 51 bait syair. Nah, di situ bagaimana cara mengambil bacaan Quran, bagaimana adab-adabnya. Nah, ini penting nanti kita sampaikan. Kemudian bagaimana cara-cara membaca Qurannya, penjelasan tentang idhar, kayak gitu segala macamnya. Ada di situ. Sudah mulai lebih sistematis. Dan nanti kitab yang akan kita pelajari ini bukan kitab tajwid pertama gitu. Justru itulah kitab tajwid pertama yang disusun oleh Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Khaqani. Kitab Jazari bukan kitab yang utama, bukan kitab yang pertama disusun secara sistematis. Namun ini disusun lebih sistematis lagi. Begitu. Jadi semakin berkembangnya maka bentuk teorinya makin mempermudah kita sebenarnya. Begitu. Semoga bisa dipahami. Berikutnya, nama dari ilmu ini apa sih? Ya, nama dari ilmu ini apa? Nah, kalau dikatakan nama resminya ya tajwid. Cuman kita kenal banyak nama. Tahsin, tahsinut tilawah, fanut tilawah. Tapi itu semuanya adalah tajwid. Apa itu tajwid tadi? Melafalkan seluruh huruf hijaiyah sesuai makhrajnya serta mengeluarkan sifat otentik dan kondisionalnya. Ini sengaja diulang-ulang biar mulai ke brainwash, biar udah enggak terkungkung. Tajwid itu belajar hukumnya tok. Nah, oke, berikutnya. Lalu referensinya ilmu tajwid dari mana? Harus jelas dong sumbernya ya. Kayak gitu. Jangan sumbernya nggak jelas. Nah, maka sumber utama dari teori dan praktek ilmu tajwid adalah bacaan Al-Quran yang bersumber dari Rasulullah secara turun-temurun. Jadi ilmu tajwid itu bersandar kepada riwayat-riwayat yang sahih yang datang daripada ulama dengan sanad mereka sampai ke Rasulullah. Begitu.
Ya, Zaid bin Sabit katakan, ya, beliau katakan, al-qira'atu sunnatu mutaba'ah. Al-qira'atu sunnatun mutaba'ah. Bacaan Quran itu sunnah yang mesti diikuti. Ya. Seperti itu. Dan itu juga diriwayatkan oleh perkataan tadi ya, diriwayatkan bukan hanya Zaid bin Sabit, tapi beberapa sahabat yang lain dan beberapa para ulama salafus sholih. Seperti halnya Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Urwah bin Zubair, Umar bin Abdul Aziz. Ya, beliau juga meriwayatkan hal yang serupa, perkataan yang serupa. Apa? Bacaan Quran itu merupakan sunnah yang mesti diikuti. Jadi baca Quran itu enggak sembarangan gitu loh bahasanya. Ya. Sunnah mutaba'ah itu maksudnya apa sih? Ya, bacaan Al-Qurannya itu hanya bersumber dari riwayat yang sahih yang sanadnya bersambung kepada Nabi. Kemudian, seseorang mesti ngikutin apa yang diajarin gurunya berdasarkan riwayat tadi. Begitu. Ya. Maka bisa kita lihat di sini, ya. Dari generasi yang datang setelahnya ngambil riwayat ke generasi yang sebelumnya. Ya, kemudian ulama sekarang atau kita nih ngambil ke guru-guru kita. Yang guru-guru kita juga ngambil bacaannya, belajar ke guru-gurunya. Yang guru-gurunya belajar atau ngambil bacaan ke guru-gurunya terus sampai ke tabiut tabiin, sampai ke tabiin, sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah. Nah, ini dia sumber daripada ilmu tajwid secara teori dan praktek. Maka di sini ada suatu hal yang urgent, ya, yang urgent. Apa itu? Urgensi bertalaki, ya, bertatap muka, ya. Maka tidak ada manhaj, ya, yang paling lurus dalam pembelajaran Quran kecuali dengan jalur talaki dan musyafahah. Tidak ada manhaj yang lurus dalam pembelajaran Quran kecuali dalam talaki dan musyafahah. Apa itu talaki? Tatap muka langsung. Dan musyafahah dari lisan ke lisan. Seperti halnya Rasulullah belajar ke malaikat Jibril langsung, sahabat belajar ke Rasulullah langsung, tabiin belajar ke sahabat langsung, tabiut tabiin belajar ke tabiin langsung, ulama-ulama setelahnya belajar ke tabiut tabiin, terus sampai ke kita sekarang. Seperti itu. Dan kita pun mesti berpegang teguh apa yang diajarin oleh guru kita dan tidak menyelisihinya. Seperti itu. Ya, maka teman-teman pembaca Quran, maka hendaknya belajar Quran dengan jalur talaki. Talaki itu tatap muka. Ya. Ya, ini dikatakan oleh Syekh Utsman dalam Hakut Tilawah, ya, mengambil bacaan Quran dengan jalur talaki dan mengambil sanadnya dari para syekh atau guru mereka. Yang gurunya itu juga dapat bacaannya dari gurunya lagi gitu loh. Yang gurunya lagi dapat bacaan dari gurunya lagi sampai bersambung ke Rasulullah. Begitu. Seperti itu. Nah, itu dia. Nah, berikutnya kita sedikit lagi. Oke. Lalu status hukumnya bagaimana sih? Nah, hukum syar'i dalam mempelajari ilmu tajwid. Nah, insya Allah kita udah tahu semua. Kalau belajar atau mempelajarinya itu fardu kifayah. Ini sepakat semua ulama. Mempelajari rincian ilmu tajwid fardu kifayah. Nah, kemudian hukum mengamalkannya. Hukum mengamalkan kaidah tajwid ketika baca Quran, silakan dicatat karena tidak ada di sini. Nah, hukum mengamalkan ilmu tajwid sekarang ya. Kalau tadi mempelajarinya, kalau sekarang mengamalkannya. Ketika baca, praktekin ilmu tajwid. Nah, kalau yang pertama, kalau yang berkaitan dengan makna, maka wajib ain diamalkan semuanya. Kenapa? Karena meninggalkan salah satunya bisa jadi akan berubah hurufnya.
akan masuk ke dalam lahan jali, lahan yang merubah makna. Ya, kalau berkaitan dengan makna, maka fardu ain mengamalkan ilmu tajwid secara keseluruhan. Kedua, kalau yang berkaitan dengan sifat penghias, kalau tadi berkaitan dengan makna. Kalau sekarang berkaitan dengan sifat penghias. Sifat penghias itu kayak kayak idgham, kayak ikhfa, gitulah hukum-hukumnya. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Kalau dia kalau dia lagi dalam majelis periwayatan, misalkan lagi belajar dengan gurunya, lagi setoran bacaan dengan gurunya, atau gurunya lagi ngajarin, ya, maka fardu ain mengajarkan, mempraktikkan ilmu tajwid secara keseluruhan. Maka seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, kalau tadi kan dalam pembelajaran ya, ketika guru lagi ngajarin, murid lagi belajar, ya maka fardu ain. Kenapa? Karena ini terkait dengan keabsahan riwayat. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ini masih kaitannya dengan sifat penghias tadi. Kalau yang kedua, kalau tadi kan pertama itu kan berkait ketika lagi pembelajaran ya. Kalau sekarang kalau lagi tilawah biasa, lagi sendiri baca gitu ya. Nah, kalau yang baca ini qori, yang baca ini udah belajar, udah kemana-mana belajar, udah dapat ijazah sanatnya segala macem, terus dia meninggalkan ini, maka aib buat dia. Maka aib buat orang tadi. Nah, qori mutqin, para pengajar Quran, ya, maka aib buat dia ketika lagi baca sendiri nggak mengamalkan, matnya dikurang-kurangin, idgomnya kagak sempurna, gunnahnya nggak sempurna, ya gitu. Tebel tipisnya nggak sempurna, main tabrak aja karena mau mujaah kayak gitu. Nah ini aib buat dia, para pengajar Quran dan qori yang mutqin. Kemudian hukum berikutnya, kalau yang lagi tilawah ini orang awam, yang lagi belajar gitu ya, maka sunnah buat dia semampunya menegakkan hukum-hukum tadi. Ya. Dan ini bisa jadi haram kalau orang awam tadi udah belajar, ya, kemudian dia udah belajar, cuman udah nyerah, ya, meremehkan. Udah meremehkan ketika baca kenalahan jali, maka ini yang berdosa. Udah awam, nggak mau belajar, ngeremehin, terus pas baca Quran kenalahan jali, bahkan kenalahan khafi, ya, ini yang disebut berdosa baru. Seperti itu. Ya, terakhir, yang ke-10, ya, prolog ilmu tajwid. Jadi pembahasannya ilmu tajwid apa aja? Jadi apa sih yang akan kita pelajari nanti? Nah, ini nih, yang akan kita pelajari nih. Nih, seluruh materi yang berkaitan dengan makhraj dan sifat. Jadi cuman ada 2. Nah, tapi kalau kita rinci sedikit ya, apa aja sih yang akan nanti kita pelajari di dalam pembelajaran tajwid, yaitu mempelajari makhrajnya. Ya, kita mengenal makhrajnya. Kemudian yang kedua, kita kenal sifat-sifat hurufnya. Yang ketiga, kita kenal hukum-hukumnya. Yang keempat, kita latihan lidah. Ulang ya. Jadi kita ini belajar tajwid, kita belajar kenal dengan makhrajil huruf. 1. Yang kedua, kita mengenal sifat huruf. Yang ketiga, kita belajar mengenal hukum-hukumnya. Yang keempat, kita latihan lidah dengan banyak mengulang. Ulang sekali lagi. Jadi yang dipelajari dalam ilmu tajwid, kita belajar makharijil huruf, belajar sifat huruf, belajar hukum-hukumnya. Yang keempat, latihan. Jadi
dimanapun teman-teman ayah bunda sekalian belajar, dengan lembaga apapun teman-teman ayah bunda sekalian belajar, dengan syekh, guru siapapun, baik lokal, internasional kah belajarnya, dengan nama apapun belajarnya, tajwid kah, tahsin matan jazariyah kah, tahsin tilawah kah, pratashih kah, kalau yang dipelajari adalah bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar, pasti akan ketemu 4 tadi. Cek, silakan. Teman-teman yang udah melanglang buana belajar ke satu guru dengan guru yang lain, dengan lembaga yang satu dengan lembaga lain, cek. Pasti akan ketemu, kalau yang dipelajari adalah belajar baca Quran, ya, maka yang akan dipelajari ada 4 tadi. Akan ketemu 4 tadi. Makhraj lagi, sifat lagi, hukum lagi, latihan lagi. Misalkan nih, teman-teman, bosan salah mulu kalau belajar di sini mah. Yang benar yang mana sih? Udahlah pindah aja lah. Gitu. Di sana bagus tuh. Wah, dia dari Kairo, Mesir. Wih, dari Timur Tengah, dari Suriah, atau dari Palestina. Pasti fasih bacanya. Gitu kan? Udah seneng. Cuman karena mindsetnya tadi nggak dirubah. Lagi-lagi ketemu yang 4 tadi tuh. Makhraj lagi, sifat lagi, hukum lagi. Terus apa lagi tadi? Latihan lagi. Kalau nggak dilatih, salah lagi. Gitu aja terus. Bisa dipahami ya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ya apa nih di Sambi? Ya jadi seperti itu ya. Dimanapun teman-teman ayah bunda belajar, dengan siapapun gurunya, dengan namanya apapun, judulnya apapun, percantiklah itu judul, terserah. Kalau yang teman-teman itu pelajari cara baca Quran, pasti akan ketemu 4 tadi tuh. Makhraj, sifat, hukumnya sama, pasti disuruh latihan. Seperti itu. Semoga ya yang tadi bisa membuka cakrawala, bisa membuka pemikiran ya teman-teman semua daripada yang mungkin sebelumnya pernah dapatkan. Ya, terakhir ya sebagai akad yang ingin saya sampaikan ya ketika lagi pembelajaran dan nanti ada beberapa hal yang harus disampaikan ya sebagai motivasi juga ya agar teman-teman ini ketika belajar itu efektif. Pasti insya Allah pengen gitu kan, pengennya efektif, pengennya berubahnya itu drastis, berasa gitu. Nanti itu ada tipsnya. Ya pekan depan tips tersebut nanti disampaikan. Cuman yang pertama yang ingin saya sampaikan, kalau ingin teman-teman semua belajarnya ini bisa sukses, ya mau dimanapun, ya mau dengan guru siapapun, dengan apapun metodenya gitu ya, metode bla bla bla, metode bla 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 gitulah, pasti akan ketemu 4 tadi deh, kayak gitu. Ya maka rubah dulu mindsetnya, ya. Nah kemudian gimana caranya biar bisa? Yang pertama, silakan dicatat ada di Quran surah Al-Insan ayat 16 sampai 19. Al-Insan Al-Qiyamah, afwan. Al-Qiyamah 16 sampai 19. Silahkan cari-cari sendiri, kalau memperdalam lagi tafsirnya silahkan. Sampai asbabun nuzulnya juga silahkan. Saya akan sampaikan sedikit. Di situ ada hal penting ya, Rasulullah ketika itu asbabun nuzulnya mendapatkan bacaan dari malaikat Jibril, namun Rasulullah nggak sabar, ingin buru-buru baca. Kasarnya malaikat Jibril belum kelar bacain bacaan Qur'annya, Rasulullah udah baca duluan. Amma yatasa, belum sampai lun, Rasulullah baca amma yatasaalun. Gitu. Ini sering terjadi kan ke kita. Mungkin ini anak-anak, kata siapa? Bapak-bapak, ibu-ibu sama. Karena saya alhamdulillah sudah ngajar dari mulai TK sampai yang berumur 50 tahun ke atas. Jadi ini hasil pengamatan dan pengalaman. Sama semuanya, enggak sabaran. Jadi gimana supaya sabar? Cek, Rasulullah itu maksum, ya, surganya dijamin pasti. Ketika bacanya buru-buru, ya, tegur sama Allah. Nah sekarang kalau kita gimana?
Coba mikir masing-masing ya. Oke. Rasulullah surganya dijamin. Maksum, ya. Bersih. Ketika ada salah baca ditegur langsung sama Allah, ya. Lalu kalau kita bagaimana? Ya. Maka di sini ada pelajaran luar biasa banyak yang bisa kita ambil. Pertama, mengenai adab. Ketika lagi belajar, maka yang sabar pertama. Ya, jangan mau buru-buru selesai. Jangan mau buru-buru bisa. Jangan mau buru-buru selesai, buru-buru menguasai, buru-buru bisa. Yang sabar. Kenapa? Karena tergesa-gesa itu sifatnya syaitan. Nah, ingat-ingat itu aja. Ya, tergesa-gesa sifatnya syaitan. Ya, seperti itu. Ya, pengennya cepat bisa, pengennya cepat kelar. Disalah-salahin mulu gimana sih? Aduh, gimana sih yang benar? Nah, kuncinya tadi satu. Pertama, sabar. Ya. Jadi jangan buru-buru. Terus yang kedua, ya. Di situ ada adabnya, ada penting banget dipakai. Nah, ketika ada yang berbicara, maka yang lain diam. Nah, ini dipakai juga saya dalam pengajaran biasanya. Baik ke anak-anak ataupun orang dewasa. Dan ini sangat banget efektif untuk mengkondisikan anak terutama. Ya, kenapa? Karena kalau enggak, anak ngomong, kita ngomong, apa yang nyampe? Enggak akan nyampe. Sama kayak bapak-bapak, ibu-ibu juga. Saya lagi ngomong, semuanya kemana? Atau ngomong. Apalagi kalau lagi ngomong, tiba-tiba ada yang menyela gitu. Ustadz Afwan. Iya. Terus abis itu saya bingung biasanya kan. Tadi nyampe mana ya? Gitu. Nah, jadi ini adab penting. Maka jika ingin bertanya, nanti ada di sesi pertanyaan. Tidak menyela, langsung buka mic, langsung bicara. Makanya adabnya biasanya ketika Zoom, ya itu mikrofonnya dimatikan, kecuali dipinta sama pengisinya atau adminnya. Bisa dipahami ya? Nah, adab qoblal ilm. Adab sebelum ilmu. Ini penting. Punya ilmu banyak, nggak punya adab, nggak berkah. Begitu. Adab sebelum ilmu. Ya. Kemudian tadi ya, yang sabar. Oke. Nanti bagaimana selanjutnya caranya agar bisa lebih efektif, pekan depan nanti disampaikan. Ya, insya Allah. Terakhir sebagai penyemangat, ya. Tapi sepertinya waktunya nggak cukup deh. Gak apa-apa deh, sedikit ya. Terakhir nih ya, insya Allah. Bagi yang sudah ada azan silakan. Sudah azan di wilayah masing-masing silakan. Ada pesan ya. Kalau tadi pesan dari Allah. Nah, tadi itu pesan dari Allah ya, bukan pesan dari saya. Nah, biar lebih semangat. Nah, pesan dari Allah apa tadi? Supaya sabar. Ya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Nabi ditegur, janganlah kaum Muhammad menggerakkan lisanmu cepat-cepat karena ingin menguasainya. Itu dia tadi itu. Nah, itu pesan dari Allah. Buat teman-teman semua, buat antum semua, ayah bunda teman-teman semua, ya supaya semangat. Terus yang kedua, pesan dari Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Khawqani. Ya, yang pertama kali menyusun kitab tajwid secara sistematis. Apa pesan beliau? Ya, wahai para qori, wahai pembaca Quran, wahai para pembaca Quran, kata beliau, perbaguslah membaca Al-Quranmu. Perbaguslah cara membaca Al-Quranmu agar Allah melipat gandakan balasan bagimu berupa pahala yang banyak. Di sini ada sebuah nasihat yang beliau sampaikan. Supaya apa? Supaya kita senantiasa mempelajari hukum-hukum tilawah. Supaya kita mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar. Sampai kita bisa memperbaiki dan membaguskan cara baca Quran kita. Kenapa? Karena usaha yang kita lakukan. Bilang ya, karena usaha yang kita lakukan, mau itu disalahin mulu kayak 5 pertemuan masih ada 1 huruf salah.
Tapi Allah melihat usaha kita. Usaha yang kita lakukan, ya, itu akan Allah balas dengan pahala yang besar, pahala yang agung, yang kadarnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kadarnya cuma Allah doang yang tahu. Itu dia. Salah satu balasan berharganya, pahalanya itu yang Allah kasih buat seorang hamba yang senantiasa berusaha membaguskan cara baca Qur'annya, apa? Yaitu mensifati mereka sebagai orang yang beriman. Enggak sembarangan loh. Dalilnya apa, Ustaz? Cek Al-Baqarah 121. Catat. Al-Baqarah 121. Ya, Al-Baqarah 121. Insyaallah teman-teman di Pondok Mati Julang udah pada hafal ya Al-Baqarah insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi. Ila akhir ayat. Apa artinya alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi? Orang-orang yang telah kami kasih mereka kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Haqqa tilawati. Ulaika yu'minuna bihi. Mereka itu loh orang yang beriman pada Al-Quran, kepadanya. Lah Ustaz, jangan nafsirin sendiri. Enggak, saya nggak nafsirin sendiri. Ini ada di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Ya, saya pun belum punya ilmunya buat menafsirkan sendiri. Ya, kalau nggak bisa nafsirin sendiri, nggak boleh nafsirin sendiri kalau nggak punya ilmunya. Silakan cek dalam kitab Ibnu Katsir, tafsirnya dari Ibnu Mas'ud. Apa kata Ibnu Mas'ud tentang ayat tadi? Kata beliau, demi Allah yang jiwaku ada di dalam kekuasaan Allah. Sesungguhnya haqqa tilawati, membaca sebagaimana mestinya, artinya satu, membaca sebagaimana mestinya itu yang pertama, menghalalkan apa yang dihalalkan dan mengharamkan apa yang diharamkan. Artinya tunduk di bawah hukum Allah. Haqqa tilawati. Yang kedua, membaca sebagaimana mestinya, artinya membaca sebagaimana Allah menurunkannya. Artinya adalah membacanya dengan bahasa, cara, dan gaya membaca orang-orang Arab yang hidup di zaman Nabi. Siapa itu? Para sahabat. Ya, para sahabat. Dan itulah bacaan yang sangat dicintai Allah. Dari Zaid bin Sabit. Ya, dari Nabi SAW bersabda, Innallaha yuhibbu an yuqra'a hadzal Qur'an kama unzil. Bacaan yang sebagaimana diturunkan itu, ya, itu yang dicintai Allah. Sesungguhnya Allah menyukai Al-Quran ini dibaca sebagaimana dulu diturunin. Berikutnya, haqqa tilawati. Membaca sebagaimana mestinya, artinya tidak mengubah-ubah kalimat dari tempatnya. Artinya adalah menjauhkan diri dari kekeliruan lidah atau dari lahan. Terakhir, haqqa tilawati, membaca sebagaimana mestinya, tidak menafsirkan sesuatu dari Al-Quran dengan tidak benar atau dengan tanpa ilmu. Haqqa tilawati. Nah, semoga dari sini teman-teman bisa semangat, ya, karena orang yang berusaha terus memperbaiki bacaan Qur'annya, Allah sifati salah satunya, salah satunya sebagai orang yang beriman. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Afwan kalau ada yang kurang-kurang. Semoga Allah berikan kita keberkahan, kemudahan. Dan semoga Allah berikan taufik dan hidayahnya untuk kita bisa amal dan sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Jazakallah khair Ustaz Gani atas materinya hari ini. Semoga materi yang didapat bisa menjadi penyemangat kita semua ya, Ayah dan Bunda, untuk mengawali kelas pada hari ini. Amin Allahumma amin.
Baik Ayah dan Bunda, karena sudah pukul 5:30, sebentar lagi untuk di Jakarta memasuki waktu azan, kita cukupkan dulu kelas pada hari ini. Insya Allah akan dilanjut lagi pekan depan. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin F ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ayah Bunda. Wa iyyakum Bunda.